Baik, saya akan mulai ya, materi ini ya, dengan judul penulisan artikel jurnal ilmiah. Dan saya yakin teman-teman sekalian ya, itu sudah pernah menulis artikel ya, baik yang dipublish ataupun yang belum dipublish. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Apakah artikel itu bagusnya seperti apa? Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang tentu artikel itu punya suatu ya daya jual ya, punya suatu tingkat keterbacaannya luas gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah publish ya di jurnal atau di buletin ilmiah tentunya ya. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya. Nah, jadi kondisi saya sekarang ya, kemarin diminta ya untuk mengisi acara ini, kebetulan mungkin saya sebagai ini ya, chief, editornya Jurnal Psikologi ya. Jadi, Jurnal Psikologi saya sudah pegang dari tahun bergabung 2012 ya, udah 10 tahun, tapi sebagai chief-nya itu tahun 2017 dan alhamdulillah, sekarang kita masih, jurnal psikologinya terakreditasi Sinta 3 ya. Nah, dan juga sebagai aktif di Center for Indigenous Fakultas Psikologi UNSUSKA Riau. Baik ya, itu sedikit perkenalan. Nah, sekarang kita akan lihat ya, apa yang akan kita bahas secara umum ya dalam materi ini. Yang pertama ya, kita atau saya mengingatkan kembali tentang konsep atau istilah yang ada di jurnal gitu ya. Kemudian kita bicara sedikit tentang etika penulisan ilmiah, kemudian sistematika, prosedur dan beberapa tip ya untuk menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas tentunya. Baik, kita akan mulai dari konsep dan istilah ya di dalam penulisan ilmiah. Jadi di dalam penulisan ilmiah ya ada dua hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah artikel itu sendiri ya. Yang kedua adalah wadahnya atau terbitannya atau jurnalnya gitu ya. Jadi dua hal inilah yang saling terkait ya. Tanpa artikel ya nggak mungkin ya. Tapi tanpa jurnal media ya artikel hanya berada di rak-rak buku atau di kampus saja gitu ya, tidak tersebarkan ya ke pihak lain. Maka di dalam meningkatkan publikasi ini ada berapa tangga gitu ya, sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Misalkan gitu ya di peraturan kementerian gitu ya, mahasiswa S1 ya wajib mempublishkan tulisan skripsinya minimal di repository kampusnya gitu ya. Kemudian mahasiswa S2 ya wajib mempublish ya tesisnya di jurnal nasional atau Recording yang in progress. terakreditasi gitu ya. Nah, dan terus sampai S2 sampai S3 gitu ya. Tingkatannya tentu akan lebih tinggi lagi. Nah, artikel jurnal ilmiah ini definisinya ya hasil tulisan atau karya tulis yang merupakan hasil pemikiran, jadi hasil pemikiran atau hasil penelitian ya. Jadi dua hal inilah karakteristik daripada artikel ilmiah, pemikiran atau hasil penelitian ya, atau istilahnya empirik dan non empirik. Nah, artikel ilmiah ini ya inilah yang teman-teman buat ya ketika misalkan membuat tugas makalah, itu artikel ilmiah yang mungkin kebanyakan masih hasil pemikiran ya, kajian teoritis. Sedangkan terbitan ilmiah ini adalah wadahnya, jurnalnya. Jadi dua hal inilah yang saling berkontribusi ya, berkolaborasi ya. Kemudian ini agak sedikit goyang ya. Enggak tahu apa gempa nih. Ada gempa. Gempa ya? Sebentar ya, ini agak
Sudah. Rasa yang di kampus siapa? Yang di kampus? Ya, kita lanjut ya. Nampaknya ada kayak gempa, tapi mudah-mudahan nggak gempa, tapi kerasa kayak gempa ya. Oke, eh, itu ya, dua hal ini ya, artikel dan terbitan ya. Ini saya pikir ini sudah hal yang kita pahami ya gitu ya. Kemudian tujuan daripada terbitan itu tentu untuk mencatat, diseminasi, kemudian untuk mengarsipkan ya, dan banyak manfaatnya gitu ya. Kalau untuk mahasiswa mungkin untuk syarat lulus gitu ya, untuk pengembangan pengetahuan ya, penyebaran informasi ya, peningkatan kapasitas gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya ya untuk kegiatan diseminasi atau publikasi suatu artikel di jurnal ilmiah tentunya. Nah, kemudian berapa pertanyaan yang muncul gitu ya berkaitan dengan kaitan antara penulisan ilmiah gini ya. Jadi karena dua hal, artikel dan jurnal ya. Kemudian bagaimana menghasilkan artikel yang dapat dipublish di jurnal ilmiah ya? Apa kriteria artikel yang berkualitas? Ya, bagaimana memilih jurnal dan apa yang harus dipersiapkan dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya yang intinya adalah menyangkut dua gitu ya, artikel ilmiah, kemudian menyangkut jurnal ya. Nah, kalau kita nanti bicara artikel, tentu bagaimana kita menghasilkan artikel ilmiah tidak lepas dari sebelumnya, yaitu bagaimana kita melakukan riset yang berkualitas. Jadi sangat panjang urutan-urutannya. Jadi artikel itu adalah produk dari misalkan hasil dari riset baik empirik maupun non-empirik. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba secara umum saja gitu ya. Bagaimana kita memahami ya dua hal ini, artikel dan jurnal secara umum ya. Sehingga nanti outputnya teman-teman ya itu dapat menghasilkan suatu outcome karya ilmiah yang dipublish. Nah, alhamdulillah di jurnal atau di tempat kita di Fakultas Psikologi UIN ada dua media ya. Yang pertama jurnal psikologi yang khusus empirik, artikel empirik ya. Yang kedua adalah psikobuletin. Nah, ini teman-teman yang S2 sudah banyak mempublishkan di psikobuletin. Ini artikel empirik dan non-empirik ya. Nah, jadi bisa didorong teman-temannya untuk publish di misalkan di psikobuletin karena yang di jurnal psikologi memang khusus untuk yang ilmiah ya. Nah, tetapi ada berapa sudah mulai ya yang hasil tesisnya. Baik, itu ya pertanyaan yang menjadi pikiran kita bersama. Nah, kita akan masuk ke jurnal ilmiah dulu secara umum ya. Jadi secara umum pembagian jurnal ilmiah itu ada 4 ya. Walaupun mungkin ada lebih gitu ya, tetapi secara umum yang pertama jurnal nasional, walaupun ada istilah jurnal lokal ya, tapi kita ambil nasional saja gitu ya, yang belum terakreditasi. Nah, sekarang terakreditasinya ini pakai Sinta ya, istilahnya dari Kemendikbud ya. Kedua, ada jurnal nasional terakreditasi, Sintanya mulai dari Sinta 1 dan sampai Sinta 6 ya. Ini ada beberapa contoh, misalkan jurnal psikologi kita, jurnal Sinta 2, Sinta 3, jurnal psikologi sosial Sinta 2, Anima ya, Sinta 2. Umumnya di psikologi itu masih Sinta 2, belum ada yang sampai Sinta 1 ya. Nah, ini tantangan ya. Karena kalau Sinta 1 itu adalah yang sudah terindeks Scopus, itu otomatis Sinta 1 ya. Kemudian yang ketiga ada jurnal internasional tetapi tidak bereputasi istilahnya ya. Jadi tidak bereputasi, ini kriterianya misalkan menggunakan bahasa PBB, editorialnya dari berbagai negara. Dan yang terakhir, jurnal internasional dan bereputasi yang terindeks Scopus, Web of Science dan yang memiliki impact factor. Nah, saya akan bicara kepada yang jurnal nasional terakreditasi ya, karena memang saya masih skupnya masih itu ya, belum sampai ke jurnal internasional apa lagi yang bereputasi gitu ya. Karena ini memiliki spesifik yang berbeda lagi ya. Nah, untuk melihat data jurnal terakreditasi, Anda bisa lihat link di sini ya, nanti bisa diklik gitu ya.
Nah, di BINUS itu dia mendata, mengindeks atau mengumpulkan jurnal-jurnal terakreditasi mulai dari Sinta 2 sampai Sinta 6 di psikologi. Jadi ini penting, kenapa? Kita mahasiswa dituntut untuk publikasi, maka pengetahuan kita tentang jurnal itu juga harus kita tambah ya. Jangan sampai ya, misalkan Anda masukin jurnal Anima atau jurnal psikologi di UGM yang Sinta 2 ya, atau jurnal yang nanti saya tunjukkan buletin psikologi yang non empirik gitu ya. Itu masa tunggunya bisa 2 tahun gitu ya, setahun dan 2 tahun. Ya, kalau 2 tahun Anda masuk mungkin selesai baru publish ya, itu pun kalau publish ya. Nah, tapi kalau nggak publish, nah itu udah perbaikan belum publish lagi kan. Nah, jadi kalau syarat nanti untuk itu ya nanti mungkin Anda nggak ujian-ujian gitu ya. Nah, jadi memang harus dipertimbangkan. Nah, prediksi saya atau saran saya, ambillah jurnal Sinta 3 ke bawah dulu ya. Nanti kalau sudah lulus, sudah Sinta, udah tesisnya, bolehlah Sinta 2 ya. Karena Anda tidak terikat lagi. Karena biasanya untuk itu membutuhkan waktu ya. Jurnal rata-rata itu sampai paling cepat itu 6 bulan ya. Paling lama bisa 2 tahun ya. Nah, ini rata-rata 2 tahun ya, karena mengantri ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ya kalau kita ingin publish di jurnal ilmiah. Baik. Kemudian yang ini contohnya ya, saya ambil di Sinta ya, apa namanya? Situsnya atau webnya. Nah, ini Sinta 2 ini contohnya ya. Ini berdasarkan indeksnya ya. Ada jurnal psikologi Islam, ini diterbitkan oleh UIN Palembang, kemudian ada buletin oleh psikologi UGM. Nah, kemudian jurnal pemikiran dan penelitian psikologi ini UI ya. Nah, personal ini Untak Surabaya, jurnal psikologi Undip. Jadi nama jurnal psikologi ada banyak ya. Ada Skita, jurnal psikologi UIN Suska, jurnal psikologi Undip, jurnal psikologi UGM, kemudian ada lagi jurnal psikologi Gunadarma. Jadi ada 4 namanya. Namanya sama tapi penerbitnya berbeda ya. Nah, ini ya. Jadi ini berdasarkan impact faktornya atau kutipannya dari yang terakhir ya, yang paling memiliki dampak terhadap publikasi. Yang nomor pertama adalah Jurnal Psikologi Islam. Baik, ini ya, jadi pemahaman ini juga penting ya kalau kita ingin publish ya, publish di jurnal tentunya. Nah, mana jurnal yang berqualified, mana yang tidak, sesuaikan dengan kualitas artikel kita, kemampuan kita, waktu kita gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita masuk kepada etika penulisannya sesuai dengan tema sekarang ini. Nah, apa kaitannya ya antara etika dengan penulisan ilmiah? Bicara tentang etika, tentu kita bicara tentang bagaimana kita harus berperilaku ya, sesuai aturan, sesuai norma, moral dan nilai ya. Maka di dalam kaitannya antara penulis dan jurnal itu ada 2 ya. Etika penulis, etika penerbit atau pengelola jurnal. Pada kesempatan ini tentu penulis tentunya ya, karena kita sebagai penulis ya, penulis apa yang harus kita perhatikan ya. Nah, etika ini berkaitan dengan karakter ya, misalkan tanggung jawab, jujur ya, membuat karya yang orisinil, objektif, akurat dan banyak lagi gitu ya. Artinya adalah karakter-karakter sebagaimana yang harus kita lakukan secara norma nilai gitu ya, yang dituntut agar berperilaku sesuai yang sebaiknya gitu ya. Nah, ini etika ini menjadi penting gitu ya. Karena kebanyakan saya sebagai pengelola jurnal, kadang-kadang mahasiswa sudah dikirim tulisannya kemudian tidak diperbaiki, itu etika juga gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa contoh ya berkaitan dengan etika penulisan. Nah, ini kita lihat dulu pelanggarannya seperti apa ya. Jadi etika ini umumnya ada banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi saya ini kan 3 saja. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme ya. Plagiarisme. Nah, yang paling sering kita dengar adalah plagiarisme ya. Jadi kalau mungkin di mahasiswa S2 untuk skripsinya atau tesisnya itu minimal misalkan cek Turnitin
mungkin 25% atau 30% gitu ya. Kalau S1 40% ya tingkat similarity-nya. Mungkin S2 lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini untuk melihat plagiatnya apa tidak suatu artikel gitu ya. Nah, kalau fabrikasi ini adalah kalau dalam penelitian sebenarnya dia tidak melakukan penelitian ya, tapi dia membuat data, menghasilkan data yang disebut dengan data fiktif. Nah, ini lebih parah gitu ya. Atau yang lebih ini falsifikasi, memanipulasi. Dia melakukan penelitian tapi memanipulasi data. Nah, ini dua hal ini akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang ya error, yang salah gitu ya. Nah, dan yang paling concern kita ya plagiat ini ya. Jadi memang kenapa plagiarisme ini menjadi concern? Karena ya dalam situasi era digital ini tentu semua akses itu akan terbuka gitu ya. Orang bisa mengambil ide, kata, kalimat, ya, produk atau apa ya, tapi tidak mengakui atau tidak memberikan satu penghormatan ya dalam bentuk sitasi ya. Bahkan dia memanipulasi atau mengambil karya orang dan diakui sebagai karya sendiri ya, itu lebih fatal ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita tanamkan ketika kita akan menulis satu artikel ilmiah. Nah, ini ada beberapa contoh pencegahan dan sanksinya ya. Saya pikir ini teman-teman akan dipelajari ya, mungkin dalam penulisan ilmiah, nanti mungkin di akhir-akhir gitu ya. Nah, jadi secara sederhana kita menghindari plagiarisme ini adalah kita mencatat semua referensi ya. Maka saran saya ketika kita membuat tugas apapun kita biasakan menggunakan Mendeley ya. Nah, mungkin nanti kalau belum pernah apa namanya penggunaan Mendeley bisa diadakan lagi ya workshop Mendeley gitu ya bagi mahasiswa S2 gitu ya. Nah, ini penting ya karena membiasakan gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan kita mencatat dan nanti menuliskan daftar pustakanya itu menggunakan Mendeley ya. Nah, itu membiasakan ya. Dan saya pikir ini sudah digunakan ya di mahasiswa S2. Kemudian dengan Mendeley kita bisa mensitasi atau dengan mencatat itu ya tingkat kesalahannya kecil gitu ya. Nah, kemudian bisa kita gunakan parafrase ya. Jadi kita mendaur ulang ide, gagasan, kalimat yang ada, yang kita lihat, yang kita kutip ya. Sehingga apa namanya tidak sama persis ya. Karena kalau kita cek similarity ini kan yang dicek itu kan kesamaan ya. Kesamaan itu belum tentu ini ya, belum tentu plagiarism ya. Jadi harus memang dicek secara teliti juga ya. Tidak semua kesamaan itu plagiarism ya. Oke ya. Ini caranya dan sanksinya pun memang berat ya. Jadi memang kita harus lihat ya bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak negatif dan bisa dikenai sanksi hukum ya. Bahkan alhamdulillah mungkin belum ada ya sampai pencabutan gelar ya, tapi di beberapa tempat gelar doktor itu dicabut gara-gara plagiat ya, plagiat penelitiannya, bukunya dan macam-macam gitu ya. Nah, ini penting sebagai rambu-rambu bagi kita untuk bisa berkarya yang dengan beretika gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dalam prakteknya penulis dan pengelola jurnal, nah ini yang kita hubungkan ya, karena kita banyak sebagai penulis, hubungan penulis dan pengelola jurnal itu sebenarnya diatur dalam kode etik ya, dalam etik pengelola jurnal itu ada namanya KOPE ya, Komite on Publication Ethics gitu ya. Jadi KOPE ini mengatur etika hubungan pembaca, penulis, pengelola, penerbit, dan sponsor gitu ya. Jadi memang detail ya. Biasanya setiap jurnal itu ada apa namanya publication etiknya gitu ya. Maka berdasarkan pengalaman saya ada beberapa pelanggaran etika penulis ya. Ini tidak saya sebutkan pengelolanya tapi penulisnya dulu ya karena kita memang sebagai penulis ya. Yang pertama adalah penulis mengirimkan tulisannya ke beberapa jurnal. Nah, ini yang mungkin kebanyakan mahasiswa ya. Saya pernah dikirim berapa satu orang dia mengirim satu artikel ke jurnal, kemudian kami review,
ya. Kemudian ternyata nggak dikembalikan lagi gitu ya, dan dikirim email tidak dibalas lagi. Ternyata kita punya grup WA, dia mengirim ke beberapa jurnal gitu ya. Jadi dia nampaknya mengetes mana respon jurnal itu yang cepat. Nah, ini fatalnya ya, kalau tulisannya satu diterima di jurnal, ya, misalkan di jurnal psikologi dia sudah diterima gitu ya. Ternyata di jurnal lain dilakukan proses review juga gitu ya. Dan kemungkinan bisa diterima ya. Akhirnya kalau diterima keduanya dan tidak terkoneksi gitu ya, misalkan satu jurnal psikologi terbit bulan Juni, awal Juni, yang kedua terbit di akhir Juni atau pertengahan Juni, sehingga dia nggak sempat mengecek ya apakah jurnal ini sudah terbit ke jurnal lain, maka akan terjadi publikasi ganda. Nah, ini bermasalah ya, ini etika. Ini berawal dari ya penulis yang tidak etis ya. Maka ketika kita mengirim ke satu jurnal ya, mungkin kita harus bertanya atau email kalau ada nomor WA-nya gitu ya, bagaimana status tulisan ya. Nah, tapi jangan terlalu apa ya, sedikit-sedikit bertanya ya. Biasanya ada range waktunya ya. Misalnya 2-3 bulan tidak ada ini boleh tanya gitu ya. 6 bulan, nah boleh di confirm lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan lagi proses review ya berarti ditunggu ya. Tapi kalau sudah informasi ditolak, tentu ya kita ambil kemudian kita kirim ke lain. Ya itu etisnya ya. Nah, kemudian dari sisi pengelola ya kadang-kadang pengelola saking banyaknya itu bisa lupa juga ya atau lalai gitu ya. Atau dia menunggu tulisan yang lebih bagus ya itu secara pengelola. Oke, itu ya. Yang kedua, penulis membatalkan sepihak ya artikel yang sudah direview dan siap publish ya. Jadi di kita juga pernah gitu ya. Sudah direview, kemudian kita dipublish, mau siap publish, ternyata penulis mengambil gitu ya atau menarik tulisannya karena dia sudah mungkin dijanjikan sudah diterima gitu ya. Jadi itu secara etis ya, etika itu melanggar gitu ya. Ya, kalau kayak gini kita sulit sanksinya. Sanksinya paling sanksi administrasi atau sanksi moral atau mungkin kita blacklist gitu ya. Nah, tapi ini tidak terlalu ini ya, agak sulit gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada authorship ya. Authorship gelap ini maksudnya adalah numpang nama gitu ya. Nah, ini maka ada beberapa jurnal yang memberikan detail sumbangsih daripada individu-individu terhadap tulisan ya. Jadi kalau ada tulisan yang si A nggak punya kontribusi, dia kelihatan si A ini dalam misalnya bagian pendahuluan, bagian jurnal, bagian data, ya. Jadi itu etis ya. Nah, etika penulisan ya. Karena penulisan itu sumbangsi urutannya authorship ini tentu urutannya penulis pertama itu adalah yang benar-benar dominan ya dalam penulisan itu. Kemudian berikutnya kedua, ketiga dan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi memang authorship-nya sangat berpengaruh ya. Nah, misalkan kalau Anda sebagai penulis sama tentu akan kredit poinnya akan lebih tinggi. Kemudian yang terakhir plagiarisme ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi harus diperhatikan ya. Kalau perlu dicek dulu cek Turnitin-nya sebelum masuk ke publish di jurnal tertentu. Oke, ini hubungan ya kaitan antara penulis dan pengelola jurnal. Kemudian kita masuk ke sistematika penulisan di jurnal ilmiah ya. Jadi ini secara umum saja ya. Saya akan jelaskan ya dan ini hampir secara umum ya. Penulisan-penulisan karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada pendahuluan, ada isi dan penutup gitu ya ditambah referensi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa karya ilmiah itu bisa sifatnya empirik dan non empirik ya. Nah, kalau di jurnal kita di jurnal psikologi itu khusus empirik ya. Tapi kalau di jurnal misalkan psikobuletin ya, buletin psikologi ya, itu adalah non empirik. Kalau psikobuletin bisa empirik non empirik ya. Nah, jadi bisa ada dua-duanya. Kemudian setiap jurnal punya gaya selingkung ya. Ini gaya selingkung ini adalah kekhasan dari setiap jurnal ya. Nah, cara model penulisannya, sistematikanya ya. Jadi
ini penting dipahami ya, kalau kita ingin mensubmit itu lihat panduannya ya, sistematikanya. Itu minimal kita sudah dapat poin ya, artinya dapat kita oh ini sesuai ya. Nah, kemudian yang juga harus penting ya melihat memahami gaya selingkungnya ya kita harus mengikuti tentunya ya. Jadi setiap tulisan yang kita ingin ajukan itu mengikuti gaya selingkung daripada jurnal ilmiah itu sendiri. Kemudian ini secara umum ya sistematika dari penulisan di jurnal ilmiah. Kemudian ada satu apa namanya artikel gitu ya. Ini bisa dicari di online ya. Judulnya Tim Radar sebagai alat screening praktis untuk artikel IMRAD ya, standar publikasi konsensual bagi ini ya pengelola jurnal ya. Tapi ini bisa digunakan bagi penulis ya, pengelola jurnal. Jadi ini hasil riset dari suatu apa namanya kolokium atau grup WA, grup Jurnal Psikologi Indonesia. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita memeriksa ya jurnal atau artikel ya, artikel standar artikel itu harus ada apa? Nah, ini ya. Nanti kita akan lihat ada judul, pendahuluan, metode, hasil diskusi, pustaka. Ya, ini acuannya ya. Jadi mulai dari judul, pendahuluan nanti kita akan bahas ya. Nah, satu persatu ya. Jadi penelitian ini mensurvei puluhan pengelola jurnal ya untuk dilihat gitu ya. Apa sih kriterianya? Suatu penelitian atau artikel itu layak diterima di jurnal. Nah, ini penting karena ini perspektif dari pengelola jurnal ya. Kalau satu dua orang mungkin kurang ini ya, ini puluhan ya. Nah, jadi ini panduan bagi penulis dan pengelola jurnal. Sekarang kita akan mulai bagaimana tahapan di dalam menulis artikel. Atau kalau ada yang mau tanya boleh, ya boleh juga. Lanjut atau gimana? Teman ada yang ingin bertanya dulu atau nanti di akhir? Di akhir aja. Ya Pak, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kita lihat ya, menulis artikel kita sepakat tadi ya, tema-temanya atau bagian-bagian yang besar itu ya, ada IMRAD tadi ya, introduction ya, methods gitu ya, result, discussion sama reference ya. Nah, kita akan apa namanya? Kurang lebih seperti ini juga ya. Jadi di dalam jurnal itu beda dengan penulisan tesis ya. Ibaratnya kita menulis dua kali gitu ya. Maka kalau di dalam tesis saya tidak tahu apakah ketika lulus ya itu menuliskan publikasi, naskah publikasi. Kalau di S1 ada ya, naskah publikasi ya. Untuk memudahkan artikel itu dari tesis itu ke jurnal ya. Karena tentu berbeda formatnya tesis ya, lebih detail ya dibandingkan naskah ya. Tetapi beberapa mahasiswa mengeluhkan ternyata menulis yang singkat padat artikel ilmiah itu lebih sulit dibandingkan tesis yang mungkin tidak ada aturan ini ya. Nah, ini yang butuh tantangan gitu ya. Karena menulisnya tidak semua kita ambil copy paste dari tesis ya. Tentu hal-hal yang relevan dengan ya artikel dan sesuai dengan gaya selingkungan daripada jurnalnya. Nah, yang pertama judul abstrak ya, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan referensi. Nah, saya akan ambil saja ya penelitian atau jurnal atau artikel ilmiah yang empirik ya. Karena nanti kalau yang non empirik saya pikir teman-teman sudah bisa lah ya. Karena banyak sering melakukannya, sering menulis misalkan ya. Nah, yang empirik saya ambil standar yang empirik ya, yang ada metodenya ya. Nah, kita akan mulai dari judul ya. Nah, ini sebelum itu ya sebenarnya kata kuncinya di sini ya. Baca, baca, dan baca, tulis ya. Ini yang kita perlu effortnya lebih besar gitu ya.
bagaimana kita memulai suatu tulisan kalau kita tidak pernah baca ya? Pak, saya sering baca, Pak. Baca apa? Baca WA. Nah, ya itu baca juga sih ya. Tapi itu kan baca yang nyaman gitu ya, baca yang membuat senang gitu ya. Tapi membaca artikel itu satu yang awalnya berat ya. Apalagi bahasa Inggris yang butuh 2 kali kerja kita ya. Nah, itu butuh niat motivasi gitu ya untuk menghasilkan suatu tulisan yang benar-benar bagus gitu ya. Nah, itu memang menyediakan waktu itu menjadi penting. Oke, sekarang kita masuk ke judul artikel. Judul artikel ya, itu harus melambangkan isi ya. Jangan sampai judulnya terlalu luas dan juga jangan sampai terlalu detail ya. Karena memang judul itu dibatasi ya, rata-rata 12 sampai 14 kata ya. Nah, jadi buat menarik ya dan rasa ingin tahu pembaca tuh ada gitu ya. Nah, atau menggunakan kalimat-kalimat ya macam-macam ya, berbeda. Misalkan kalau tesisnya judulnya hubungan ya pas publikasinya dirubah gitu ya, bukan hubungan lagi ya. Apa kata-kata? Nanti bisa kita lihat contohnya ya. Misalkan dengan kalimat tanya. Nah, jadi ini poin penting ya, kenapa artikel itu menjadi menarik gitu ya. Pertama adalah judul ya. Nah, ini judulnya bagus. Nah, oh, ternyata coba lihat abstraknya nanti ya. Berikut abstrak, kemudian baru isinya. Nah, contohnya gini ya, ini punya ada nih Cahaya Makbul ya. Nah, kemarin ini berapa contoh ya dengan kalimat tanya gitu ya. Saya ambil berapa jurnal ya. Misalkan karena faktor agama atau gaya berpikir, peran fundamentalisme agama dan need for closure dalam memprediksi toleransi politik. Nah, ini kan kalimat tanya ya. Atau ada eksplorasi motivasi relawan ya, sebuah perspektif indigenous psychology ya. Jadi kalau judul-judul ini nggak jarang menggunakan kata hubungan ya atau perbedaan. Atau biasanya kan kalau yang misalkan sosial media fatigue pada mahasiswa ini kan biasanya kita menulisnya peran itu di perawal kan ya. Peran neuroticism, kelebihan informasi, invention of life, kecemasan, dan jenis kelamin banyak gitu ya. Nah, ini dibalik gitu ya. Nah, dibalik saja gitu ya. Nah, ini variabel Y-nya gitu ya. Sosial media ini, fatigue ini ya. Kemudian ini X-nya banyak gitu ya. Nah, itu salah satu cara ya untuk ini. Atau yang Cahaya Makbul, apa judulnya kemarin Cahaya tesisnya? Deskripsinya kemarin nih. Kalau nggak salah ini ya, judulnya hubungan ya kalau nggak salah saya ya. Nah, kemudian saya rubah gitu ya. Judulnya kalau nggak salah itu hubungan self esteem, siri dan perilaku agresif pada suku Bugis gitu ya. Nah, kemudian saya baca referensi-referensi gitu ya. Oh, nah oke, hubungan saya hilangkan. Saya langsung saja buat self esteem, siri dan perilaku agresif pada suku Bugis ya. Sisi gelap self esteem tinggi. Nah, ini idenya dari mana saya dapat? Saya baca jurnal judulnya ya sisi gelap self esteem tinggi tapi yang dari luar ya. Boleh kita adopsi gitu ya. Dan itu tapi sesuai dengan penelitian kita gitu ya. Ternyata self esteem itu ya tidak semuanya bagus gitu ya. Ternyata bisa meningkatkan perilaku agresif ya. Nah, karena self esteem tinggi dapat meningkatkan marwah gitu ya. Akhirnya meningkatkan perilaku agresif. Nah, jadi judul itu menggambarkan ya bagaimana isi selain isi dan itu dibuat menarik ya. Nah, kalau untuk skrip tesis ya boleh pakai ini tapi kadang-kadang dosen itu berbeda-beda ya. Ya udah kalau mau pakai umumnya boleh gitu ya. Hubungan, perbedaan ya. Nah, tapi nanti pas publikasi itu harus dibuat stylenya itu lebih ini beragam gitu ya. Tidak harus ada kata hubungan, perbedaan dan yang lainnya. Oke, ini untuk judul ya. Nah, kemudian untuk abstrak ya, ini abstrak maksimal kalau menurut APA. Jadi kalau kita menulis di psikologi standar kita adalah APA ya. Yang sekarang terakhir adalah yang edisi ke-7 ya, tahun 2020. Itu maksimal 250 kata. Kemudian isinya apa? Bisa dilihat di sini ya. Masalah, kemudian ada juga yang menyampaikan pertanyaan atau hipotesis walaupun agak jarang ya karena kita terbatas. Kemudian ada metode ya. Di dalamnya ada partisipannya mungkin ya, desain penelitiannya,
hasil studinya, implikasinya, dan kata kuncinya. Ini adalah abstrak ini ringkasan ya, yang komprehensif tentang artikel kita. Jadi ketika orang membaca judul yang menarik, maka dia akan pergi ke abstrak. Coba dilihat di abstrak, bagus ya, kemudian baru dia lihat isi ya selanjutnya. Ya. Nah, menulis abstrak ini tidak terlalu sulit ya, tetapi kita harus menguasai isi artikel kita dan kita melihat kaidahnya ya, cara orang menulis. Jadi kita harus perhatikan juga karena dengan misalkan hanya membaca ini kita agak kesulitan, belum membayang abstraknya ya. Maka kita harus banyak membaca abstrak-abstrak yang bagus. Misalkan di jurnal-jurnal yang Sinta 2 gitu ya. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari Sinta 2, salah satunya tulisan saya ya. Ini yang di jurnal psikologi UGM, ini yang bulletin psikologi ya. Jadi kalau saya nulis gitu ya, ini rata-rata 2 tahun ya. Ini coba kita perhatikan di sini. Submit-nya itu Agustus 2018. Terimanya 2001 Agustus. Publish-nya akhir Desember. Jadi berapa tahun ya? 19, 20, 21. 3 tahun ya. Jurnal Psikologi UGM Sinta 2. Nah, ini Anda juga harus tadi perkirakan waktunya gitu ya. Nah, yang punya saya masuknya 2019 ya. Diterimanya tidak terlalu lama ya diterimanya. Nggak tahu ini naskah diterima apa ini ya. Tapi ini masih proses 19 ke 2021 ini proses revisi-revisi ya. Kalau nggak salah saya sampai 3 kali atau 4 kali gitu ya revisi. Nah, baru terbit 2021 gitu ya, akhir kemarin. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Kalau kita membuat satu tulisan, mungkin tulisan kita bagus, tapi jurnal yang kita tuju itu Sinta 2 yang memang butuh waktu ya. Nah, tapi kalau untuk tesis yang sudah lulus tentu mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau untuk syarat, kalau kalian perlu publish ya carilah yang mungkin yang tidak terlalu ketat Sinta 3 ke bawah gitu ya. Sebagai syarat saja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang satu ini review naskah non-empirik ya, sifatnya teoritis ya. Nah, kalau yang ini sifatnya teoritis. Nah, ini kalau kita lihat judulnya personality, coping, strategi, quality. Ini kira-kira penelitiannya korelasional atau perbedaan nih kalau dari judulnya nih? Ada yang mau kasih ini nggak? Apa kira-kira anak penelitiannya? Izin, Pak. Ya, silakan. Sepertinya korelasional karena ada with. With ya. Sepertinya. Ya. Nah, sepertinya kita dari judulnya kita sudah ini ya. Karena dalam penelitian itu umumnya ya kan ada dua hipotesis ya. Korelasional atau perbedaan. Ya, kalau eksperimen juga ya, kalau eksperimen itu masuk perbedaan ya, komparasi ya. Kalau yang deskriptif kadang-kadang ada hipotesisnya tapi kadang-kadang tidak gitu ya, hanya gambaran ya. Tapi umumnya yang ada itu yang korelasional. Nah, maka judulnya kalau kita lihat ininya ragu, kita bisa lihat di abstraknya ya. Nah, nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, abstraknya ini ya. Di sini misalkan ya analisisnya ada korelasional. Biasanya di purpose ya, di tujuan. Nah, kita akan bisa lihat ini ya. Kita akan coba bedah gitu ya. Jadi biasanya abstrak itu di kalimat pertama itu problem ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, satu kalimat saja gitu ya. Yang berkaitan di sini kalau kita baca judulnya itu kan personality, coping, quality of life ya. Ini kurang lebih ada 3 variabel ya. Kemudian yang ini adalah pasien ini adalah yang karakteristik sampelnya, partisipannya ya. Kalau dari 3 ini kita bisa menebak kira-kira variabel masalahnya ada di mana. Biasanya urutan-urutannya kan X1 atau independen itu ada di depan ya. Dependennya ada di belakang. Itu biasanya ya. Walaupun kadang-kadang kalau dibolak-balik itu bisa terbalik ya. Tapi kalau model seperti ini ya, bentuk beriringan ini ya, ini biasanya quality of life ini adalah masalahnya. Masalah pada pasien ini ya yang mengidap sakit ya. Nah, dan ternyata satu paragraf ini adalah problem statement-nya ya atau masalah penelitiannya. Ya. Ada juga penelitian itu langsung tujuan penelitian ini ada juga ya. Jadi tapi
bagusnya memang ada satu kalimat untuk pengantar ya. Nah, ini contohnya ya dengan style masing-masing ya. Kemudian baru dimasuk ya. Yang kedua itu adalah tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sini ya, korelasi. Penelitian korelasi. Mungkin dia tulis awalnya hubungan antara, mungkin sama orang jurnal bisa langsung di-delete-nya karena kan nggak terlalu penting ya. Karena biar lebih ini ya hemat sekaligus juga untuk ya menarik gitu ya. Nah, ini bisa diinikan lagi ya, bisa dimodifikasi misalkan ya quality of life di depan gitu ya. Kemudian titik 2 peran personality dan coping strategi. Nah, itu bisa juga gitu ya. Nah, jadi itu cara-cara kita untuk memodif judul gitu ya. Nah, kemudian tujuan, kemudian ini dia jelaskan partisipan dan pengukurannya ya. Walaupun tidak banyak ya jumlah subjeknya, kemudian dia pakai apa, pengukuran personality-nya gitu ya. Jadi itu, kalau eksperimen dia jelaskan misalnya model eksperimen ya. Kemudian dia jelaskan hasilnya ya. Nah, hasilnya agak banyak ya. Ada 2 sampai 3 kalimat ya. Sampai di sini dan yang terakhir dia jelaskan adalah closing-nya atau implikasinya ya. Nah, jadi closing untuk riset selanjutnya atau ya intervensi apa gitu ya. 1 atau 2 kalimat. Nah, jadi ini adalah contoh abstrak ya. Jadi tidak terlalu berbanyak-banyak kita membuat ininya, tetapi biasanya kalau di dalam tesis mungkin agak panjang sedikit ya, karena mungkin ya, tapi nanti kalau dalam publikasi itu akan lebih sedikit ya. Oke, itu ya. Nah, demikian kurang lebih ya untuk abstrak. Nah, sekarang abstrak sudah, kita akan lanjut ke pendahuluan ya. Untuk menulis pendahuluan ya, ini yang paling sulit ya. Salah satu yang paling sulit di dalam kita menulis satu artikel ilmiah. Karena di dalam menulis pendahuluan, kita harus menguasai masalah kita berdasarkan didukung oleh bukti-bukti gitu ya. Dan kita harus pandai menarasikan dalam bentuk cerita yang menarik gitu ya. Karena ini adalah poin atau jendela utama kita ketika kita ya menulis dan orang akan membaca akan melihat itu ya. Maka di dalam penulisan latar belakang itu dalam tesis mungkin bisa saja Anda memulai Indonesia gitu ya, merupakan negara yang terdiri dari multi etnis gitu ya. Nah, ini kan luas ya. Tetapi di dalam jurnal artikel itu terlalu umum ya. Jangan memulai sesuatu yang sangat general sekali gitu ya. Anda bisa langsung mulai ke topik permasalahan ya. Kalau mau seksi general mungkin berapa kalimat ya. Nah, kemudian dari situlah kayak penulisan kayak piramida terbalik gitu ya. Mulai dari yang model sifatnya ya deduktif ya. Nah, dan mengerucut di ujungnya berdasarkan hipotesis ya, karena di akhirnya adalah hipotesis dan tujuan penelitian. Apa yang harus ada di dalam pendahuluan ya? Jadi yang harus ada yang jelas pertama adalah masalah penelitiannya. Maka masalah penelitian itu biasanya ada di variabel Y ya, masalahnya apa. Kalau yang tadi, jurnal yang tadi kan masalah kualitas hidup ya. Nah, sekarang tergantung tema Anda. Temanya apa gitu ya. Nah, kemudian sudah dijelaskan permasalahannya ya. Kenapa itu bermasalah gitu ya. Kenapa itu topik itu penting untuk diteliti gitu ya. Anda boleh juga menampilkan ya definisinya sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak definisi. Misalkan definisi kualitas hidup adalah sampai banyak, padahal itu adalah bagian daripada bagian yang lain. Kalau di tesis kan di bab 2, tapi kalau di dalam publikasi itu pendahuluan itu isinya merangkum dari bab 1, bab 2 tesis. Jadi pendahuluan itu bab 1 dan bab 2. Karena ada beberapa gaya penulisan di jurnal itu yang pendahuluan tuh menggabungkan. Ada juga yang dipisahkan gitu ya. Jadi dibuat sub-sub. Misalkan kalau kita bicara tentang quality of life, dia kasih sub quality of life definisinya, konsepnya, teorinya ya.
dan yang lainnya. Tapi kebanyakan pendahuluan itu disatukan dengan teorinya. Maka teorinya itu yang diambil adalah kajian literatur yang sebelumnya yang meneliti yang relatif sama dengan topik kita. Jadi bukan kayak definisi satu-satu gitu ya. Teorinya ini, enggak. Tapi lebih kepada hubungan misalkan mengkaitkan tentang misalkan religius dengan well-being gitu ya. Kajian-kajian sebelumnya ya, baik secara metodologi dan seperti apa gitu ya. Nah, dari situlah kita menimbulkan gap ya. Jadi gap itu adalah sesuatu yang telah diteliti sebelumnya, tetapi dalam konteks kita itu belum banyak ya. Atau belum misalkan kalau dalam penelitian tentang religius, itu akan berbeda pengalaman religiusnya antara orang barat dengan orang Indonesia. Nah, itulah gap-nya gitu ya. Penelitian yang lalu misalkan banyak menulis tentang religius dalam konteks barat. Nah, pada penelitian ini ya, nanti masuk ke fokus novelty-nya ya. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi tentang religiositas pada konteks budaya kolektif seperti Indonesia. Nah, itulah kekhususan penelitian Anda dibanding. Karena Anda juga menemukan gap ya. Bagaimana experience ya, pengalaman beragama di barat itu belum tentu sama dengan yang ada di Indonesia. Dari situlah analfabetisme kemudian ya diakhiri dengan tujuan penelitian ya dan juga hipotesis. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, ini poin-poinnya saja ya. Cara kita belajarnya adalah kita melihat ya tulisan-tulisan orang yang sudah publish di jurnal ya, baik jurnal internasional maupun nasional. Itu salah satu yang terbaik, belajarnya cepat ya. Anda membaca, kemudian menulis, kemudian compare gitu ya. Kemudian lihat alurnya, yang perlu Anda lihat tuh alurnya, mungkin bisa juga kata-katanya ya. Alur berpikirnya gitu. Oh, mulainya dari mana? Oh, dia gini. Nah, nanti itu akan menambah insight gitu ya. Karena kita kan berpikir itu kadang-kadang sejago apapun kita menulis itu ya kadang-kadang ada stucknya gitu ya. Maka untuk meningkatkan apa namanya kepanggilan atau kita biar lancar itu salah satunya membaca karya orang lain yang sejenis ya di jurnal-jurnal yang kalau di jurnal kita Sinta 2 gitu ya yang kira-kira kita dapat insight dari situ kemudian kita tulis ya. Itu ya pendahuluan. Nantilah kita kasih lihat contohnya, kita lanjut aja dulu. Nah, kemudian berikutnya adalah ya setelah pendahuluan metode. Nah, metode ini relatif mudah kita menuliskannya karena sudah terstruktur ya. Tidak banyak apa namanya uraian-uraian kalimat ya. Seperti pendahuluan. Yang jelas yang harus dideskripsikan adalah partisipan, karakteristik, kalau ada samplingnya, bagaimana samplingnya itu akan lebih bagus ya. Kalau dalam eksperimen ada prosedurnya ya. Kemudian jelaskan juga pengukurannya, setiap variabel, contoh item atau reliabilitasnya. Jadi itu akan memudahkan ya pengelola jurnal untuk melihat kira-kira ini penelitiannya sudah baik secara metodologi apa tidak ya. Kemudian ada analisis datanya. Bisa dijelaskan walaupun tidak semuanya ya. Tapi itu akan membantu pengelola, oh begini cara analisisnya. Ya, jadi deskripsikan partisipan, prosedur, pengukuran, analisis data. Yang harus diperhatikan di dalam metode ini adalah ini sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kadang-kadang di jurnal itu meminta ada ethical clearance. Ethical clearance itu ya seperti surat kode etik sebenarnya ya, bahwa penelitian ini layak ya diteliti. Kalau di psikologi kan rata-rata manusia objeknya kan, untuk manusia tidak menimbulkan efek samping. Nah, ini pembiasaan ya, mungkin di kita masih belum ya. Tapi di jurnal-jurnal tertentu kadang minta ethical clearance-nya bahwa penelitian kita ini tidak memiliki dampak negatif terhadap subjek ya. Nah, ini bisa kita akses di tempat-tempat lain ya, atau yang penyedia jasa ethical clearance ya, untuk menginikan tulisan atau artikel kita. Itu berapa jurnal itu meminta ya. Kalau di luar negeri rata-rata meminta gitu ya, bahwa artikel ini sudah lulus uji kode etik gitu ya. Oke, ini agak lebih mudah ya, metodenya.
dalam penulisan. Kemudian berikutnya adalah hasil ya. Jadi hasil ini kalau kita melakukan penelitian ya, kita tampilkan data-data ya, hasil-hasil yang relevan dengan penelitian. Bisa menggunakan tabel atau gambar untuk mempermudah pembaca. Jadi bisa, tapi jangan semua tabel kita tampilkan secara kita copy paste dari tesis gitu ya. Ya, tidak seperti itu. Karena nanti terlalu banyak tabel juga tidak bagus ya. Tabel-tabel penting. Biasanya nanti akan fokus pada tujuan dan hipotesis ya. Hipotesis penelitian. Kemudian kita tampilkan temuan penting kalau memang ada tambahan ya. Tapi saya tidak menganjurkan kategori-kategorisasi itu tidak terlalu ini ya. Kalau kita dalam kuantitatif di S1 masih banyak ya. Nah, kemudian kita nggak usah menggunakan interpretasi. Kita fokus kepada hasil ya. Apa yang kita peroleh ya. Nah, hasil. Jadi berapa hipotesis, hasilnya apa? Itu yang paling utama ya. Nah, kemudian tambahan kalau ada yang menarik berkaitan dengan variabel tentunya ya. Nah, ini hasil. Kemudian yang bagian berikutnya adalah diskusi atau pembahasan ya. Jadi di dalam diskusi inilah kata kunci di dalam satu naskah. Jadi dalam satu penelitian yang paling sulit ya termasuk diskusi selain pendahuluan ya. Penulisannya ya. Karena di sini peneliti dituntut penguasaannya akan masalah dan metodologi penelitian. Tidak hanya menyatakan bahwa penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tetapi ada suatu pola kajian yang sifatnya introspeksi ya, atas metodologi dan data. Ini yang sulit ya. Tapi kalau kita hanya mengatakan jadi kita biasanya dimulai dengan temuan ya. Atau tujuan juga boleh. Misalkan penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan, menguji perbedaan gitu ya. Kemudian berikutnya hasil penelitian makna temuan adalah, jadi baru kita masuk level berikutnya adalah bagaimana dengan komparasi dengan penelitian sebelumnya. Sama, berbeda, dalam hal apa sama, dalam hal apa berbeda. Kemudian yang paling sulit adalah melakukan introspeksi ya atas metodologi dan data. Inilah kajian yang sifatnya reflektif ya pikiran kita terhadap ternyata temuan kita ini memiliki makna mendukung misalkan bukti-bukti yang ada yang di lapangan gitu ya, menjelaskan. Kemudian biasanya di akhir ada keunggulannya dengan studi-studi kita atau kebanyakan karena kita ini ada limitasinya juga, keterbatasan gitu ya. Dalam menulis keunggulan atau limitasi ini jangan terlalu over gitu ya. Overnya terlalu unggulan kita terlalu menghebohkan, terlalu narsis gitu ya. Atau yang limitasi itu over underestimate ya. Misalkan penelitian saya ini pengukurannya tidak bagus ya. Padahal reliabilitasnya bagus, tapi karena kita terlalu over akhirnya akan menjatuhkan penelitian kita gitu ya. Jadi limitasi itu sesuatu yang mungkin di luar kontrol kita gitu ya, dan itu menjadi referensi atau saran untuk penelitian sebelumnya. Selanjutnya ya. Kemudian polanya itu umum khusus ya. Kemudian kaitkan dengan literatur, teori dan konteks. Nah, ini yang penting ya. Literatur, teori dan konteks kita ini apa? Konteks penelitiannya, konteks di mana kita melakukan penelitian. Oke, itu ya diskusi. Ini nampak mudah, tapi ini yang sulit ya ketika kita ingin menuliskan. Caranya yaitu tadi ya, memulai menuliskan, kemudian membaca ulang, kemudian melihat tulisan orang lain ya. Disitulah kita menemukan insight, kemudian kita kaitkan dengan literatur dan kontekstualnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir untuk bagian utamanya, kesimpulan atau penutup ya. Nah, kesimpulan ini ya rangkaian ya satu mirip seperti abstrak, tetapi dia tidak selalu detail ya. Jadi kesimpulan ini biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana ya, dan sifatnya mungkin umumnya 1-2 paragraf ya, closing ya. Dan biasanya di situ juga ada implikasinya ya, implikasinya. Jadi ringkasan terkait dengan argumen keseluruhan dari penelitian kita ya. Nah, kebanyakan kalau saya lihat skripsi-skripsi ya, itu kesimpulan itu pengulangan hasil ya. Misalkan hasilnya ada hubungan antara
religiusitas dengan well-being, hubungannya positif, semakin tinggi religius. Nah, di kesimpulan itu bahasanya seperti itu. Berdasarkan ini ada hubungan. Nah, sebenarnya bukan mengulang hal yang sama, tetapi maknanya mungkin sama, tapi menggunakan kita parafrase lagi bahasanya gitu ya. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang bervariasi, tetapi intinya apa? Misalkan tadi ya, well-being ya itu ditentukan oleh bagaimana individu beragama. Nah, jadi bahasa-bahasanya diinikan sehingga tidak mirip gitu ya dengan hasil atau hipotesis. Itu ya. Kemudian juga ada implikasi kadang-kadang ya untuk bisa kadang-kadang di jurnal itu dia bisa kesimpulan itu bisa menggunakan referensi asal referensinya itu sama ya dengan penelitian yang dia lakukan ya. Boleh menggunakan referensi. Nah, kemudian yang terakhir adalah referensi. Jadi referensi ini yang penting ya. Jadi yang harus kita perhatikan dan pengelola jurnal itu juga memperhatikan ya. Gunakan referensi yang terbaru, kecuali buku-buku teks yang memang teori lama ya. Misalkan teori kognitif sosial ya, teori Bandura. Boleh kita ambil teori-teori buku-buku lama, tetapi hasil risetnya harus terbaru ya, kurang lebih 10 tahun terakhir ya. Kemudian jurnal berkualitas dan bereputasi itu kan lebih bagus ya. Dan juga yang paling penting juga adalah jumlah referensi artikelnya itu kalau bisa 80% ya. Di atas 70 lah. Itu jurnal. Nah, inilah tantangannya ya. Karena kalau di tesis mungkin atau skripsi kan itu bisa bervariasi ya. Tapi ketika kita membuat artikel itu harus lebih spesifik, kemudian karena kita jurnal ya, maka referensinya harus juga banyak jurnal gitu ya. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi referensinya harus jurnal. Kemudian cara penyusunannya itu APA lah ya. Rata-rata di psikologi itu APA. Ya, American Psychological Association ya yang 7 edition ya, 7 edisi ke-7. Dan untuk mempermudahnya kita gunakan Mendeley. Karena kalau sudah pakai Mendeley kita bisa gunakan standar apa? Standar APA bisa, standar yang lain juga bisa, sosiologi atau standar yang model pakai footnote juga bisa gitu ya. Asal sudah terkonek dengan Mendeley gitu ya. Jadi kita membiasakan dengan jadi referensi itu menjadi penting ya. Jadi itu bagian-bagian yang perlu kita cermati ya, atau bagian-bagian intinya di dalam psikologi atau dalam penulisan artikel psikologi tentunya. Nah, kemudian sudah selesai itu semua, maka yang perlu kita pahami adalah proses submit di jurnal ilmiah. Ini saya pikir nggak perlu diajari lagi ya sebenarnya, hanya sekedar merefresh saja ya. Yang pertama yang harus kita ini kan Anda pingin jurnalnya di mana ya, target jurnalnya apa. Maka tadi seperti saya katakan, pelajari panduannya, biaya selingkungnya, kemudian fokusnya sama nggak? Jangan-jangan dia fokusnya industri jurnalnya kan kita penelitian kita agama. Nah, jangan ya, cari jurnal yang sifatnya general atau dia punya jurnal spesifik. Oh, jurnal ini ekopsi misalkan tentang psikologi lingkungan. Oh, saya punya riset tentang psikologi lingkungan. Ya, kita masuk dan peluang diterimanya akan lebih besar gitu ya. Kemudian ya, baru kita submit. Umumnya di Indonesia itu menggunakan OJS ya, Operasi Journal System ya, jadi OJS ya. Jadi sistemnya semua online ya. Jadi Anda yang proses awalnya Anda harus buat akun ya. Dan itu biasa ada petunjuknya di beberapa jurnal di depan gitu ya, register ya. Sama kayak email ya. Baru ikuti petunjuk-petunjuknya, kemudian prosesnya akan melalui OJS ya, submit, review ya, akhirnya diterima, publish ya. Kemudian waktunya sangat situasional. Nah, tadi ya yang saya indikan tadi ada yang cepat tergantung ininya, kemudian ada yang lama 2 sampai 3 tahun ya. Nah, jadi Anda tergantung ya, Anda tujuannya untuk apa gitu ya. Kalau untuk syarat misalkan ya carilah jurnal-jurnal yang sesuai dengan syaratnya saja. Nah, karena jangan sampai Anda menunggu ini, kemudian Anda tarik lagi, ternyata ya Anda kena etika tadi ya. Nah, jadi harus diperhatikan dari awal ya, tujuannya untuk apa dan target jurnalnya apa, dan itu juga harus diperhatikan adalah waktunya ya.
Dan sekarang jurnal-jurnal yang Sinta 2 itu berbayar. Nah, ini juga harus perhatikan juga ya. Misalkan jurnal psikologi Islam, ya, submitnya nggak bayar, tapi nanti kalau jurnal yang diterima itu bisa bayar kalau di jurnal psikologi Islam itu psikis tadi itu 2 juta. Di jurnal ilmiah humanitas UAD Ahmad Dahlan itu bayar 700 atau 800. Nah, di jurnal yang lain rata-rata bayar 700 sampai 1 juta ya, ada yang sampai 2 juta. Ya, itu juga pertimbangan juga ya. Baik. Kemudian ya, ini secara umum saya simpulkan ya, bagaimana kerennya kita menulis artikel ilmiah. Maka kurang lebih ada banyak faktor ya yang sudah kita bahas tadi ya. Pertama idenya harus orisinil ya, up to date ya. Kemudian gaya penulisannya ya. Nah, ini gaya penulisannya harus bagus sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Kemudian metodologinya, semakin expert metodologinya. Misalkan yang jarang tuh eksperimen ya, eksperimen online, eksperimen ini itu kan sulit ya. Berarti itu akan peluangnya lebih besar ya. Nah, kemudian ada referensinya, semakin banyak referensi itu akan lebih bagus. Kemudian ada benefitnya ya. Ini sumbangsihnya keilmuan itu apa? Potensinya apa ya? Jadi semua ini yang sudah dijelaskan tadi itu berkolaborasi bersama-sama sehingga menghasilkan suatu artikel ilmiah yang keren gitu, yang berkualitas gitu ya. Maka proses di dalam penulisan itu akan membutuhkan waktu tentunya. Anda menulis tesis bisa 2 tahun, tapi dalam menulis artikel ilmiah, menulisnya saja mungkin bisa saja butuh waktu 3 bulan sampai 6 bulan ya. Belum nanti proses submitnya ya. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang panjang ya. Jadi tips-tips saya ya terakhir ya nih ya. Ya ini tadi ya. Selain topik karena ide itu menjadi penting ya karena memang kata kuncinya idenya. Ide ini satu yang mahal ya, artinya tidak semua orang bisa menghasilkan. Kira-kira apa ide yang up to date, yang kira-kira kebermanfaatnya tinggi ya, nah, layak untuk bisa digunakan orang banyak gitu ya. Ini yang sulit ya. Ya, kemudian untuk menumbuhkan ide ya kita banyak membaca ya referensi baik yang ilmiah maupun yang populer gitu ya. Nah, dan juga yang ketiga adalah sharing ya. Nah, ini yang tadi di awal saya sarankan yang bentuk grup-grup ya, riset kecil-kecil ya, kalau bisa ada lembaganya sehingga itu turun-temurun ya, turun-temurun ke adik kelasnya ya. Dan itu ada satu sumbangsih terhadap fakultas ya, sehingga akan mudah gitu ya untuk kita mendapatkan teman diskusi ya, kolaborasi dengan dosen, dengan pihak-pihak lainnya, dan juga fokus ya. Jadi memang menulis itu membutuhkan waktu, membutuhkan tempat, membutuhkan suasana, maka kita harus fokus. Dan yang terakhir ya kita lakukan ya, menulis. Nah, karena kalau ditunda kita tidak akan dapat ya apa yang kita inginkan. Baik, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang mungkin masih belum bisa saya sampaikan, tetapi mungkin nanti bisa melalui tanya jawab ya. Baik, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk materinya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya,